Set, ayo. Ya, monggo. Langsung biasanya kan ada acting ngelatih gitu loh. Lah kan sudah dari tadi, jadi kan ini kulit kuacinya udah coba. Oh ya, ki mondok ya. Mondok. Aman toh? Insyaallah. Insyaallah. Untuk yang 300 Sementara aman. Sementara. iya seperti teman-teman ini. Iya toh. Koncoe ketok seneng. Loh, kamu punya produk baru? Ya, ya biasa. Kita itu tempat angkringan atau hik yang istimewa. Wah. Karena di sini nanti akan ada berbagai produk yang menginspirasi para pemirsa. Kayak botol. Ini apa wingko bapak? Wingko. Bukan ya? Ungkal itu. Gula Jawa. Di hiknya masalah itu tidak harus selalu makanan yang hadir. Gitu loh maksudnya. Gitu loh. Tidak harus selalu dimakan. Tidak harus selalu dimakan. Ini salah satu contohnya. Salah satu contoh Bata tempel. Saya tak takon Mas Rasid ini audio radio mengganggu ndak? Nek mengganggu dipelankan lagi Mas Rasid. Dada. Oh aman. Aman. Dada ya. Ini backsoundnya pakai ini aja. Ya. nah ini gitu nyampeng tenan kok. Ini dijual atau gimana? Ya dalam rangka dijual toh ya. Barangkali nanti ada pemirsa yang minat. Oh. Ada lobster, ada ini bisa. Lobster. Jangan Sampai lobster. Lobster. Iya. Bukan roster. Kata Pak Santo tadi lobster katanya. Roster ya? Gula wau pemacane kurang istilahnya ada roster, ada lobster, semuanya sama sebenarnya. Iya, maksudnya sama. Maksudnya sama. Iya. Intinya itu. Beberapa orang keliru maca flyer. Iya. Tak kira ki lobster lho, Mas. Mas Narto yo ngono. Pengusaha lobster iki. Lobster Lobster kok Lah kok lobster? Seko ngendi ki produsen lobster? Padahal lobster. Ya. Lobster dan bata tempel sebenarnya nggak nyambung kan. Iya. Iki yang bata tempel ada. Lobster. Ini bata tempelnya yang ini. Bata tempelnya ini. Ini mang ya bata ya. Itu juga nggih. Cuman ukurannya yang berbeda. Tapi ini kan fungsinya buat tempel aja karena tipis. Jadi bukan Untuk penguat. utama. Bukan ban. Oh ya. Aksesoris. Aksesoris. Lebih ke Jadi kayak keramiknya gitu nggih. Iya. Tempel tuh nanti tinggal dicat merah atau apa. Enggak, justru ini enggak dicat. Kalau dicat naturalnya udah hilang. Naturalnya Jadi sebaik. kalau kamu nggak ya. Balang. Nah. Ya ban perbincangan ini kok ya Lah, terus aku iya. disendiri Oh, gitu. enggak, maksudnya. Lah iya. Tanya saja kalau nggak tahu. Oh, iya. Jangan nebak-nebak lah. Ya, dibuka monggo. Oh siap. Pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah kan gelap tenan ya ternyata. Iya, untuk malam hari ini jangan lupa ya. Ya. Kalau ada lobster Lobster. roster. Ini juga batu bata hias ya. Batu-bata tempel. Batu bata tempel ya. Dan beda dengan biasanya. Kalau biasanya batu bata itu dulu Apa? beliau batu bata ya? Iya. Ya. Oh iya dulu. Ya. Beliau juga pengusaha batu bata dulu. Tapi nggak tahu sekarang. Anak-anak yang buat. Alhamdulillah. Sekarang lebih besar tadi yang Besar, batu iya. ada. Iya. Dulu yang batu bata beneran. Bata konvensional istilahnya. Konvensional ini nggak konvensional. Yang itu disita. Ya ini lebih. Iya. sama. Kita ketemu di acara. Jangan. Dengan Pak Taufik. Oh, Taufik Pak Nur Rahman. Taufik. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat, Wah, ya. sama seperti Pemain bulu tangkis ini kan? Ya, bapaknya Taufik Hidayat pemain bulu tangkis sama bapak saya itu sama-sama bapak-bapak gitu. Sama-sama bapak-bapak, bukan saudara. Kalau jenengan Ya, Kenapa? anak-anak betul. maksudnya juga hobi Iya. bulu tangkis apa sekedar Hobi sih nama nggak saja? cuma sekedar nama saja. Nama saja. Oh, Pak Taufik ini berasal dari Dari cabang Bayan, perwakilan Purworejo, Wih, Jawa Tengah. jauh-jauh ya. Lumayan jauh. Berarti ini yang rumah-rumah yang viral itu pakai bata tempel yang rumah kampung Unik-unik, Majapahit klasik. itu ya? Iya. Biasanya yang pakai itu salah apa? satunya. Salah satunya kafe-kafe dan pangsa pasarnya ini khususnya bata tempel itu menengah ke atas. Ya. Yang pakai menengah Kalau ke ini atas. hitungannya nek tumbas berapa ya? 1000 atau berapa? Hitungannya meteran Meteran. per meter. Kayak Per keramik meter berarti. itu berkisar
Kalau saya yang jual itu berkisar sekitar 70.000 sampai 100. Nanti mereka di-up lagi gitu loh. Di-up lagi sampai 200% lah gitu. Sampai 200%. Kan bisa flashback mundur bener. Produknya saya opo ngono lagi rego. Baru gue di Iya. Hitungannya 1 meter bagaimana? 1 meter itu tergantung ukuran. Tergantung volume. Iya, maksudnya Ukurannya kan ini kan beda-beda. Gini jadinya 1 meter atau gini? Ya, itu lebar. Tempel. Itu tumpuk Volumenya jadi kan orang beda-beda. tempel loh. Ini sama ini kan ukurannya kan lain. Kalau yang ini volumenya 70 per meter rata-rata dengan asumsi natnya itu sekitar 1 cm. Yang ini juga. Yang ini sekitar 65 gitu loh. Nanti ukuran lain itu beda lagi. Beda lagi. Iya, karena itemnya banyak saya produknya. Beda harga berarti juga ya. Beda harga juga. Ukuran. Tergantung tingkat Terus kesulitan. ada yang segi 4. Segi 4 itu juga beda harga juga sama ini yang lain itu beda-beda. Nah selain ini jenengan juga punya yang lainnya? Yang lainnya roster. Roster, kayak gini roster itu. Mana rosternya mbak gua mau loh set. Set, ambil no set. Nah, ayo sukan ngantuk ngomong. Nah, yang ini apa ya? Roster itu pasirnya pasir biasa. Mirip kayu ya? Yang sampai yang merah itu. Ya, yang merah itu pasir dari Tuban itu. Merah. Maksudnya Iya. pasir merah. Ya, pasir saya ngambil dari Tuban. Oh. Itu hasil tambang dari sana. Ini saya juga heran kok ada pasir merah begitu. Saya bikin juga bagus juga hasilnya. Kayak yang Kuat kalau dari yang pasir. kuning juga tuh, Pak. Itu pakai pewarna. Oh, pewarna. Pakai kalau yang pewarna. putih itu yang putih itu abu-abu. abu-abu. Itu sebenarnya pasir biasa. kalau di tempat saya itu bahan baku untuk uruk. Untuk pasir uruk gitu loh. Nah, tapi karena teksturnya lembut, saya tertarik dengan tekstur lembut ini gitu loh. Kalau jadi bahan baku itu akan jadi menarik karena apa hasilnya halus finishingnya gitu. Itu punya Berarti kelebihan seperti, tersendiri. Pasir laut. Ya lebih ke muara sebenarnya bukan laut. Kalau laut kan itu nggak boleh Pasir pantai maksudnya, dieksploitasi. pasir Ya, pantai. ya lebih seperti itu gitu. Lebih seperti itu. Makanya sebenarnya. lembut ya. Makanya lembut dan murah itu di sana. Yang putih-putih itu kan. Nah, nggak ada orang yang di sana itu nggak ada yang berani bangun pakai pasir itu nggak ada yang berani. Karena ambiar. Karena ambiar. Dan ini memang komposisinya ada rahasianya gitu. Ada rahasianya tertentu Berarti kalau komposisinya. komposisi nggak pas, nggak jadi juga ambil Nggak jadi, nggak jadi gitu. Oh, yang mahal itu Makanya- komposisinya itu. Marketnya itu buka market pertamanya itu agak sulit di situ gitu. Karena tahu. Belum percaya. Nah, ini pasir uruk kok dijual dijadiin begini apa nggak rontok. Oh, nek ambruk piye? Iya, nek ambruk piye gitu. Ya saya berani garansi kalau ambruk dan berani dites sama produk-produk roster yang lain gitu loh. Iya, Tapi karena buat itu roster-roster yang seperti itu, apakah hanya Pak Taufik sendiri? khususnya di Purworejo itu hanya saya. Oh. Hanya saya khususnya di Purworejo. Tapi tersosialisasi bahwa produk itu hanya punya Pak baru Pak Taufik baru Ya. sekarang ini atau sudah? Ya, Beberapa saya kan tahun, sudah awalnya ada sejarahnya sih sampai ke roster itu gitu loh. Awalnya bata tempel dulu. Oh, ini Sebelum dulu. bata tempel pun juga dari awal itu saya bata konvensional. Bata konvensional. Bata konvensional gitu. Sama berarti, Pak. Ya. Tapi peningkatannya jadi ini. Iya, peningkatan dari ini gitu. Lebih mahal ini. Iya, karena keterbatasan lahan yang jelas. Kalau konvensional itu kan makan tempat. Betul. Jadi dulu Tenaga ceritanya juga. kan saya menemukan salah satu mesin bata, itu tertariknya kenapa? Karena mesin batu bata ini ya mungkin jangan bisa pakai mesin apa konvensional biasa Konvensional. Manual pakai tangan. Manual pakai tangan. Itu- Kalau pakai mesin itu sehari Mesin minimal ketik, 2.000. Minimal 2.000 sampai 3.000 bisa Iya. produksi segitu gitu loh. Nah, keluar tinggal potong. Nah itu bayangan kita kalau 2.000 dulu masih harga 500 kali 500 saja udah berapa? Udah 1 juta kan? Mikirnya begitu gitu loh. Nah begitu saya produksi bener itu sehari bisa 2.000 nggak sampai sehari. Itu ada hitungan jam setengah hari nggak sampai. Itu bisa keluar 2.000 sampai 3.000. Begitu saya cetak sekitar 10 hari 1 minggu lebih bingung lihat barangnya gitu loh. Numpuk begitu. Gudangnya kurang. Banyak banget itu loh. Iya, Lah ini jemurnya rekah gitu. Itu tempat. Jemurnya rekah. Ketemu musim hujan, ada angin apa segala macam, cair, nggak perlu dibeli udah cair duluan. Cair jadi tanah lagi. Jadi tanah lagi. Jadi tanah lagi dan ini bingung gitu. Iya, harus punya tempat yang Iya, kering. harus punya tempat. Apalagi keterbatasan saya kan, saya produksinya di apa? Yang saya pakai bahan bakunya
dari sawah gitu. Jadi di pinggir sawah, lokasinya itu agak masuk ke dalam, perlu mobilitas yang tinggi juga kalau bata konvensional, mana mobil nggak bisa masuk, saya harus bawa keluar, ongkosnya lebih ya paling nggak pakai pickup lah gitu loh. 2 kali kerja, ongkosnya lebih mahal lagi. Ngerasain juga ya. Wah, pokoknya banting tulang itu sudah luar biasa lah. Kalau ini ya menikmati kegalan itu bukan cuma sekali 2 kali, bukan cuma setahun 2 tahun, itu 2 tahun lebih saya gagal gitu loh. Dan bahkan saya mau gaji karyawan aja nggak bisa. Gaji karyawan nggak bisa. Kan nggak bisa dijual produknya. Ya produk pertama nggak bisa dijual, yang keduanya juga perhitungan dari cost dari yang kita kalkulasi dari awal itu semuanya sudah meleset semua. Sudah meleset semua. Pokoknya bayangannya hanya 500 kali 2.000, 1 juta. Sebulan 30 juta. Estimasinya begitu gitu. Tapi ternyata di lapangan itu salah. Karena bisnis sama estimasi di lapangan itu beda. Iya. Harus. Apalagi saya juga basicnya kan bukan orang bisnis dulu gitu loh. Awalnya kan dulu di Jakarta. Di Jakarta bisnis apa? Di Jakarta saya kerja, cuma kerjanya juga agak kerja kasar lah, karyawan. Dulu saya ikut DC gitu loh, debt collector. Ya, saya basicnya DC gitu. Basicnya DC, dari memang DC-nya itu udah tagihan-tagihan besar lah. Tagihan-tagihan besar. Jadi DC-DC yang terkenal di sana itu sebenarnya saya kenal dan saya anak buah. Iya, iki tau omong kira situ. Ya wis rasa. Bakale apik itu. Berarti terus akhirnya pulang kampung. Karena ya pulang kampung, posisi saya anak laki-laki satu-satunya, di kampung orang tua dua-duanya sudah sepuh, mau nggak mau saya yang pulang. Nah pulang ini, pertama ya namanya di kampung itu kan petani. Petani, saya di sawah udah sekitar setengah tahun, akhirnya tetap nggak kuat lah kalau di sawah gitu loh. Nggak kuat untuk ukuran, untuk ukuran saya sebenarnya nggak kuatnya karena semangatnya lemah sih. Sama hasilnya sedikit yang bikin nggak kuat. Kalau hasilnya mungkin besar ya karena sawahnya kan juga terbatas lahannya gitu. Karena terbiasa di Jakarta. Terus akhirnya saya kerja dapat kerjaan dari relasi yang di Jakarta juga di Sampurna. Nah di Sampurna, setelah itu di Sampurna rokok. Tambah tadi kan udah saya sampaikan, kalau merek jangan disebutkan. Ya benar di perusahaan. Jangan diulangi Pak ya. Maaf. Terus, nah setelah itu, ya tahu sendiri kalau kerja kan semuanya pasti begitulah gitu loh. Waktunya terbatas apa segala macam, kita terikat yang jelas itu. Enggak di mana-mana pasti kerja seperti itu gitu loh. Kerja seperti itu akhirnya ya ada peluang itu saya ambil terus beralih lama-lama. Berapa tahun Pak? Di yang kerjaan dulu sekitar 5 tahun. 5 tahun sambil nyoba jalan ini jalan sekitar 3 tahun baru mulai ada perputaran gitu loh. Belum ada perputaran. Tadinya belum lepas sana tapi jenengan udah main ini. Iya karena memang saya juga belajar ini otodidak. Otodidak di Purworejo itu nggak ada yang produksi. Jadi kan apa ya menangani ini? Kenapa? Menangani? Mesti menangani gimana? Nandangi. Langsung turun tangan sendiri, Saya dari cari karyawan aja susah. Kalau nggak bisa bayar kok masa bayar karyawan gitu. Berarti cari karyawan aja merasakan. Sudah merasakan pahit getirnya gitu. Awalnya itu kan pahit getirnya juga merasakan. Ya. Jenengan pengen tahu bagaimana karyawan 30 karyawan yang bekerja di sana itu? Sekarang 30. Ayo. Kita ke sana. Siap. Kita lihat saja. Yuk. Kita langsung ke pantai. Loh, kok ke pantai? Enggak. Purworejo, dekat pantai tau? Enggak. Iya. Iya, kono tidak pantai.
Loster dan bata tempel. Sama ya, roster sama Iya loster sama itu lah, sama. istilahnya sama. Podo batu alam itu ya ditempelin gitu ya. Iya sama, ditempelin itu pakai semen atau pakai lem. Kalau Ini lebih cenderung pakai Yang lem. berwarna tadi maksudnya dicampurkan ketika di bahan atau gimana? Ketika di bahan. Tambahi pigmen apa? Pasirnya, maksudnya pasirnya Di dikasih pasirnya. warna. Bentuknya apa warnanya itu Pak? Kalau saya kan Taburan bukan, atau apa? Heeh. Mulai sekarang ini karena memang produksi pasir di Tuban itu untuk penambangannya juga areanya sudah terbatas. Saya sudah mulai pakai pewarna khususnya yang roster. Yang roster sudah mulai pakai pewarna, cuman ngambilnya ya lebih cenderung apa yang lebih natural lah gitu loh. Bukan terus kuning atau apa gitu. Kesannya kan nggak natural. Tetap yang warnanya warna terakota. Lah itu warna pasir aslinya apa? Merah. Kalau dasarnya dari Tuban merah. itu. Memang merah. Aslinya dari sana. Kok di Tuban itu maksudnya bagaimana? Ambil bahan bakunya itu? Iya, ambil bahan bakunya. Yang Khusus ada di yang sana? merah, yang favoritnya ada di sana. Yang warna Selain itu itu nggak ada yang warna. Kalau yang ini hanya di Purworejo, lingkungan Purworejo. Yang Itu Tuban yang warna suppliernya warga kita semua. Kalau Yang yang Tuban tadi yang pasir-pasir, warna apa? yang warna putih itu katanya warna apa? Abu-abu. Oh, yang loster tadi. Yang abu-abu itu hanya lokal. dibakar. Kalau Enggak dibakar. Itu hanya dicetak, Kering. terus kering jadi. Iya, iya. Langsung beda. Prosesnya sama ini panjang kalau batu-bata itu tempel buatan ini panjang. batako itu ya. Iya. Diaduk, di adonan Ya, itu. adonannya kan yang pakai molen. Pakai molen setelah itu cetakannya manual semua. Kalau ini nggak ada yang mesin cetaknya. Khususnya yang roster nggak bisa pakai mesin. Dan mesin apa? Cetakannya Oh, berbagai didet jenis gitu. banyak sekali berarti. Iya banyak. Itu ada sekitar, saya punya sekitar kurang lebih 50 item lah. Oh, 50 item. Untuk anu ya, modelnya. Modelnya. Nah modelnya itu ada yang memang sudah beredar di pasaran, saya tinggal jiplak. Terus ada yang memang beberapa yang saya modif. Yang saya modif itu nanti dinyambungin depannya satu muka. Untuk yang lubang 4 itu tadi kan ada di 2 muka itu saya modif. Terus memang ada yang saya desain sendiri gitu loh. Saya desain sendiri. Idenya dari mana, Pak? Idenya semuanya sebenarnya otodidak semua ya karena ide kepepet gitu loh. Awalnya bata tempel pun juga, bata tempel yang beredar itu kan biasanya kan halus-halus. Iya. Rata-rata kan Temanggung, Iya. Godean. Itu semuanya halus semua gitu loh. Yang model yang Iya. kayak pabrikan gitu model. Pabrikan, maaf yang di Ponpes itu kan ada, yang di belakang itu. Iya. Yang di belakang itu kan bata tempel juga. Itu sebenarnya pabrikasi. Sudah pabrikasi. Nah, sebenarnya kalau orang-orang interior yang khususnya di Jakarta atau apa, itu Nyarinya nggak yang mau seperti yang begini ini, nyarinya ya, yang seperti ini gitu Malah loh. justru alami gini. Yang alami begini. Ya. Yang alami begini natural. Nah, kalau begini ini milih nanti yang di depannya mana, belakangnya mana. Jadi Bebas ini juga. sebenarnya nggak bebas. Ini memang Makanya tanya. ini ceritanya kan ada bata Belanda, bata-bata zaman dulu, bata-bata kolonial. Misalkan rumah-rumah dinas tentara atau rumah dinas Lawang PCKA Sewu. gitu kan. Lawang Sewu itu batanya, bata-bata bekasnya. Itu kalau nemu itu sama aja nemu dompet gitu loh. Itu harganya mahal. Oh gitu ya. Mahal harganya gitu loh. Kenapa? Harganya mahal yang bata Belanda. Karena memang itu benar-benar produksi Belanda, meskipun yang produksi dulu orang kita, tapi ada mereknya gitu. Itu bermerek. Dan itu kuat sekali gitu loh. Iya, nyatanya Nah. iya kok. Itu beli itu semuanya, itu dulu dipotongin semua, diambil permukaannya yang ini. Nah, itu kan bahan bakunya sudah susah dan mahal. Akhirnya saya bikin duplikat. Duplikatnya bata Belanda seperti ini gitu loh. Tak bikin duplikatnya ternyata laku. Putihnya apa itu, Pak? Itu putih hanya putih pakai itu kapur. Gamping gitu. Iya, pakai Iya, kapur. mineral kelat yang Tapi itu yang depannya itu yang Iya, yang depannya yang ini malah suster. Yang putih itu. itu Ini ada yang halus. Yang halus pun juga nggak dipakai, yang dipakai yang ini. malah Itu justru ciri khasnya bata Belanda yang seperti ini gitu. Iya, seperti ini kan bata Belanda kan biasanya kan ini karena bekas dipakai, bekas tembok, bekas apa gitu kan, jadi teksturnya kan kasar. Teksturnya kasar. Dan ukurannya segitu. Ukurannya segini. itu kan sama Rata-rata agak besar. bata gitu ya. Jadi berarti tidak semua orang akan membeli ini ya. orang yang tahu karena saja. yang tahu saja. Iya, yang tahu saja. segmented berarti. Segmented artinya memang segmented terbatas gitu loh. Dan saya milih ini memang karena memang pangsa pasarnya yang bata tempel di Godean itu halus semua, ini halus semua. Akhirnya seiring sejalan ketemulah ide seperti ini gitu loh. Ya pertama-tamanya itu ya namanya di mana-mana kan pasti interior tetap butuh bata konvensional itu. Pak, saya butuh bata Belanda. Nah untuk apa? Untuk ini sebenarnya.
tak bikin duplikatnya aja Pak gitu loh. Bikin duplikatnya Tapi mulai memang piye gitu. besarnya segede ini bata Belanda. Kenapa? Ya rata-rata bata Belanda itu besar. Kantilnya ya Tapi kalau bata konvensional kan kecil-kecil kan. tipis. Kecil biasanya yang apalagi yang bata Solo itu agak kecil-kecil gitu loh. Paten. Ya kecil-kecil. Tapi kalau bata benteng keraton itu gede-gede. Gede-gede. Itu gede-gede. Ya ini ukuran printnya biasanya memang untuk ukuran samping itu sekitar 6 sampai 6,5 lah gitu loh. Terus lebarnya sekitar 23. Panjangnya? Panjangnya 23. Oh, oke. Ketebalannya 6,5. 6,5 itu naiknya. Kalau ini karena ini berat juga padat ya. Gimana misalnya jatuh gitu ini Pecah. Iya, pecah. Terus terang produk saya ini dibandingin produk-produk yang lain, kalau untuk kualitas, kekuatan, ini paling lemah. Oh, paling lama. Paling lemah. Tapi ya karena memang Saya kira tadi kebalikannya. ini paling lemah. Saya hanya menang natural memang. Berarti nggak Jadi, boleh jatuh dan sebagainya. Iya, kalau jatuh atau apa itu di perjalanan juga rawan rentan. Karena memang batu bata itu ya ciri khasnya seperti itu gitu. Di mana-mana ciri khasnya seperti itu. Ya, kalau konvensional kan dibutuhkan pecahannya. Barang saya ini kan memang rata-rata kan natural semua saimennya, bukan yang halus gitu. Jadi memang ada trennya sendiri, Pak ini sudah bosen, nanti saya ngeluarin model lagi gitu. Ini saya ngeluarin model lagi. Hitam itu memang hitam. Ini ceritanya, dulu saya bakar gagal. Oh. Saya bakar itu gagal gitu loh. Terus hitam-hitam, cuman karena saya udah teken kontrak sama mereka. Ya mau nggak mau, saya kirim juga gitu loh. Terus mau. Mereka katanya, Mas, ini malah yang hitam ini bagus gitu loh. Gimana caranya saya malah pesen lagi minta yang begini, hasilnya produk gagal ini gitu loh. Tapi sekarang justru malah saya bikin yang gagal ini nggak bisa, malah jadinya merah. Ini bakar 2 kali, proses bakar 2 kali yang hitam ini. Ambil jadi itu. Itu Ya ini Coba aja kalau panas, Pak. Kenapa? hitam ini karena Ya dipanaskan 2 kali, dibakar ya, karena ya, volume ya, ya. panasnya itu 2 kali lipat dari yang merah. bukan 2 kali lipat sebenarnya, ini hanya tak brongos. Di brongos. Di brongos. Ini permukaannya aja yang ini sebenarnya. Permukaannya yang ini. Cuman kalau sudah ditempel, di coating begini kan dia kan tambah kuat, tambah melekat. Karena kalau yang memang benar-benar hitam Yang hitam asli itu sampai dalamnya juga sampai hitam. dalam hitam itu Tapi dalam itu memang panasnya- pembakarannya kurang justru malah. Itu kurang pembakarannya. dengan orang ini memang harus salah terus. Enggak, karena saya menemukan ya ada yang hitam kurang, tapi ya kayak gini jadinya. Ya. Tapi kalau ketemu yang hitam beneran itu sampai ke bawah-bawah. Biru. Bukan lebih ke hitam, Wah, tapi biru, kebiru-biruan. Sampai dalam Mas. Dalam. Lah, Itu bisa lengket batanya kalau di pembakarannya sampai melebihi terus derajatnya. melendung-melendung gini. Itu jadi. Itu biru. Berarti berarti Itu cuma di brongos ya, cuma di brongos. Jadi ciri khas produk Bapak ini mudah pecah. Mudah pecah. Iya, ciri khasnya memang. Jadi, saya hanya menang hati-hati tampilan kalau saja, menang tampilannya natural. Bawahnya Sampaikan unik loh jenengan Pak. unik. Ini unik ini. Tapi nggak terasa kalau dia unik gitu. Iya. Ya itu makanya kan cari di godean di mana yang punya produk begini memang cuma saya. Seandainya ada mungkin dia bikin pasti duplikat dari saya gitu loh. Duplikat dari punya saya. Itu kok Jadi kuat. saya itu punya sudah. Kuat nggak mudah pecah, bukan punya saya itu. Memang bener. Yang kuat dan nggak pecah itu malah bukan punya saya. Ciri khasnya jenengan itu. Jadi kasih saya Nggak kuat. mudah pecah. Jadi produk gagal yang berhasil ya loh. Itu produk gagal yang berhasil. Enggak, ini bukan gurujanan, Iya, tapi yang- ini serius memang. Ini yang Iya, gagal, seperti itu. gagal aja malah payu kok. Nah iya. Kita nggak tahu rezekinya orang. Yang bisa menikmati adalah mereka. Ini saya potong begini pakai tangan bisa. Bisa, Coba ya. kalau jenengan ke godean begini nggak bisa. Di tengah produk mereka nggak bisa di itu gitu. Iya ya. Itu kalau kuliner atau roti itu adalah proses pembuatan brownies. Itu sebenarnya aslinya dulu produk gagal, tapi karena itu sesuatu yang beda, itu jadi tren malahan brownies itu. Itu Brownies di Bangka? ya. Itu bantat itu Bantat. sebenarnya, roti bantat. Gitu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini, Ya tanggapi ngono. malam hari ini, Iya, HP-nya mana? HP-nya mana? Oh iya nanti saya. Oh, iya. Malam hari ini silakan ya, OTW. bagi yang ingin bertanya dan saat ini mungkin lagi ingin membangun rumah atau apapun yang sifatnya artistik ya, dengan bahan bangunan ini jangan ditutup Oh enggak. ya. Ini Ditempel. bukan bata biasa, tapi ini bata hias ya.
ini bisa didapatkan hanya di Pak Taufik Falas. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat ya. Usahanya namanya apa tadi? Jadi saya nggak punya brand, nggak punya apa, itu trik sebenarnya. Trik dagang saya seperti itu. Oh, agar bisa menjadi resellernya serta tempeliter gitu ya. Ya ini seperti saudara-saudara kita yang lain kan misalnya jual kerupuk gitu kan nggak mau ditempeli gitu ya. Pak, pemasaran gimana Pak? Jenengan kan ini juga nggak. Tapi ini kalau mau telepon di 0216793.000, SMS WA di 0811255. Nah, kalau mau telepon jenengan pesan gitu. Nah, Bisa pesan ke saya itu Gimana lewat nomornya? lewat nomor yang itu tadi kan. Berapa? Betul loh. ini 0877 Iya, ini. iya betul. Itu nomor saya. 0877 153 03291. Nah, lagi Pak. Gitu atuh. 0877 153 03291. Ya, itu langsung. Terus gimana pemasaran tadi? Nah untuk pemasaran, jadi kan ini kan gerai-gerai ya gampangnya toko-toko yang jual di Jakarta itu kan banyak. Saya pasar-pasarnya memang kota-kota besar gitu loh. Bandung, Jakarta, Surabaya. 3 itu sebenarnya. Kalau Jogja juga ada. Jogja itu yang dekat itu malah karena di situ banyak kompetitor. Itu saya hanya cuman masuk di satu tempat di Ki Home gitu loh. Di material juga cuman sudah besar gitu. Jadi misalkan toko A produknya 1, 2, 3 saya kasih ini gitu. Nah terus toko B produknya ini, toko C ini. Itu kenapa? Ya karena memang dia mau punya brand sendiri. Misalkan ada yang toko bata tempel Antasari misalkan atau apa toko Omah Bata atau toko apa itu dia punya brand sendiri. Nanti sampai sana di packing lagi, packing ulang, pakai kardus apa segala macam. Saya kasih keleluasaan ke mereka lah supaya punya brand sendiri. Yang penting saya nggak butuh brand. Produk saya laku gitu. Iya, boleh. Kuncinya Itu juga nggak laku. apa-apa. Jadi kalau misalkan, Mas tolong saya bikin batu bata yang belum ada di tempat lain modelnya seperti ini, kira-kira gimana? Ya paling nanti saya kasih sampel ini bisa nggak? Oh ya, langsung kalau cocok dia akan kontrak sendiri sama saya. Nanti pesen sekian-sekian, nah itu saya sudah nggak bisa jual keluar gitu loh. Ya ini misalkan, mohon maaf kalau ada pemirsa yang beli, wah ini produknya ini saya nggak bisa jual. Mohon maaf gitu loh. Iya. Karena udah tekan kontrak tadi. Udah tekan kontrak yang model ini, iya. Belinya ke jadi sana. seperti mereka punya hak paten Iya, sendiri ya. punya paten sendiri. Ya, tapi ada tertentu yang saya jual bebas ada. Ada yang tentu saya jual bebas. Biasanya untuk konsumen khususnya lokalan sekitar Purworejo dan sekitarnya, biasanya mintanya Mas yang halus, cuman jangan terlalu halus. Saya bisa bikin yang halus, bukannya nggak bisa. Saya bikin yang halus saja yang begini ya, gitu. Bisa gitu. Itu pakainya apa? Ya, pas motongnya atau memang gimana? Atau cetakannya? Jadi tadi kan ada apa? Sing nyetak biasanya kan kalau di Godean itu nyetaknya pakai cetakan genteng pres itu loh. Nah itu ibu-ibu biasanya nggak bisa kerja, yang tenaganya lemah, kasihan gitu loh. Saya bikin pakai pres manual, pakai tangan gitu. Kenapa? Makanya itu mudah pecah ya karena manual bukan pres yang seperti itu gitu. Presnya kurang padat ya. Presnya kurang padat karena manual yang ngerjain bisa ibu-ibu. Jadi memberdayakan lingkungan yang ada. Terus kalau yang membuat kontur yang depan nanti digunakan ini gimana? Buat alat Itu macam-macam caranya. Itu ada yang mungkin di samping sini di depannya saya taruh ya gampangnya remukan kuaci. Cuman ini biasanya saya pakai kayu, remukan kayu gitu loh. Taruh di bawahnya. Setelah itu kan nempel di sini. Nempel begitu dibakar kan kebakar dia hilang. Nah timbullah motif gitu loh. Ada yang di sana itu ada. Oh, mana? Timbullah motif seperti yang kayu-kayu itu. Terus yang ini karena saya bilang itu tadi produk gagal. Bakar nggak jadi-jadi. Akhirnya tetap saya kirim juga, malah pesan lagi yang seperti ini. Dan ini sampai sekarang gitu loh. Ngirim terus? Sampai sekarang ngirim terus. Ada terus orderannya. Dia dijual lagi berarti? Dia dijual lagi. Iya, jualan. Rata-rata kan dia kan interior. Jadi di sana itu memang khusus aksesoris bangunan lah. Betul. Karena dia juga punya pasar sendiri. Iya, dia punya pasar sendiri. Payu loh. Iya. Iya. Kita nggak tahu rezekinya nanti jatuhnya kemana ya. Ternyata malah dijual produk gagal juga payu. Ya termasuk roster juga. Kenapa kok saya nggak pakai brand roster apalah?
anak-anak itu ada yang roster Indonesia, roster Purworejo apa segala macam. Terus monggo terserah arak diku pabrikmu ya monggo gitu. Monggo, pokoknya saya fokusnya produksi. Iya. Berapa reseller, Pak? Kira-kira? Tokonya ya, sekitar kalau toko itu per anak, saya punya sales itu ada yang freelance 2, yang tetap itu 3. Yang tetap 3. Yang freelance kebetulan juga ada saudara kita juga. Kalau yang ini, jadi setiap sales itu punya area masing-masing. Misalkan Kebumen, Gombong, Wonosobo gitu. Terus ini nih biar nggak tabrak-tabrakan juga gitu loh. Yang satunya lagi mungkin sampai ke Banjar juga kan. Areanya beda-beda. Jogja sama Solo sih belum sampai gitu, terlalu jauh kalau areanya sampai ke Solo. Jogja saja sudah satu provinsi gitu. Jogja sudah sendiri, terus Magelang sama Paraan gitu. Itu sekitar Purworejo saja gitu. Dan itu juga kewalahan. Itu sudah kewalahan, alhamdulillah kewalahan untuk 3 itu gitu loh. Makanya kan saya nggak pernah nggak punya iklan sendiri, nggak punya brand sendiri, nggak punya medsos sendiri, Mas. Tafajan tanya medsos, saya nggak punya. Gitu. Ya, itu udah haknya anak-anak lah. Jadi kan nggak punya gitu. brand lah ya? Iya, saya nggak punya brand. Ya jadi anak-anak biar luas sama bikin brand sendiri terserah. Gitu. Ini salah satu sosmednya yang dimiliki karyawan ya Pak ya? Yang kemarin jenengan kasih tahu itu. Oh yang tadi. Ya ini kalau sampelnya ini contohnya. Roster BWN. Nanti bisa request ke situ juga, nanti ujung-ujungnya ya requestnya ke jenengan kan? Mintanya ke jenengan. Ini produk-produknya. Nah gitu. Berarti jenengan tahu nggak total berapa toko yang dikirimi oleh minimal 150 toko, 150 sampai 170. Seluruhnya. Khususnya material. Kalau batu bata itu hanya 4 toko. Nah, khususnya batu bata ini saya sendiri yang handle untuk marketingnya. Marketingnya saya. Apa pertimbangannya Pak? Pertimbangannya karena di kota-kota besar, jadi mobilitasnya mereka kan juga jangkauannya kan belum begitu. Ini masih lokalan yang biasa. Nah ini dari dulu karena kan juga saya hobinya touring juga. Sekalian misalkan kayak kemarin ke Bandung, Jakarta, Surabaya gitu. Sekalian. Iya. Ya artinya kita tidak hanya sekedar menawarkan sebenarnya. Relasi-relasi yang sudah ada itu perlu kita rawat. Kita silaturahmi ke mereka. Bawa kopi lah atau bawa apalah gitu. Biar hubungan kita terjalin gitu loh. Betul. Biar mereka merawat itu relasi perlu gitu loh. Kalau ditinggal nanti kompetitor masuk pasti. Sudah pasti. Kalau kita nggak pernah kelihatan, nggak pernah campur sama mereka, ada kompetitor baru. Apalagi ini kan nggak ada merek, gampang dicontoh gitu loh. Apalagi ini kasat mata semuanya kelihatan barangnya dan hampir semua. Kalau manual seperti itu saya bisa itu, Alan. Maksudnya? Iya buat duplikatnya mudah kan? Bikin bata tempel yang manual, jenengan pakai tangan itu, asal kekuatannya minimal seperti inilah gitu loh. Minimal seperti ini, itu laku keras. Mungkin sampel yang satunya mungkin bisa diambilin. Itu manual itu. Kepotong. Kepala itu. Yang di atas roster merah itu. Yang di atas roster merah. Ya. Bawa sini. Nah, bawa sini. Nah, potong lagi. Ini kan produknya kan beda, ininya macam-macam. Yang ini Pak. Ya ini. Awas ke larapan. Kelarapan bahasa. Ini kan ada 2 permukaan. Iya. Yang satu halus, yang satu kasar. Jangan salah. Ini yang untuk tempel. Yang halus. Iya. Ini untuk permukaan. Motifnya. Motifnya. Jadi kan kalau bikin bata manual kan seperti ini kan. Iya. Jelek gitu kan. Ini yang laku di sini pasarannya. Gitu. Yang justru yang diburu customer iya. Yang dicari seni. Ini masalahnya seni, barang seni. Ini umumnya tak bayang nih, iki jejer-jejer. Iki yo tadi keren, kasih lampu ya. Kan keren. Kasih lampu sorot itu loh. Kan tergantung iki konsep podo iki rumah berarti kan Pak ya. Iya. Podo iki nih. Konsepnya biasanya kan sekarang kan sudah kembali ke alam. Alam ya. Sudah kembali. Nah ini yang saya bilang ini pakai serbuk kayu, ditaruh ini dulu. Setelah dibakar kan hasilnya begini, serbuk kayunya hilang, tinggal motif gitu yang ada. Berarti bisa pakai kuaci ini? Kenapa bisa pakai kulit kuaci bisa? Sudah nunggu wong mangan kuaci itu aja kalau. Ya, kuacinya disebar. Kalau pembakarannya sama. Pembakaran Waktu pembakaran memang agak lama. Itu karena saya memang memanfaatkan potensi alam yang ada.
Pakai sekam juga. Pakai sekam bakar. Di situ kan lingkungannya kan petani semua gitu loh. Kalau kita biasanya kan untuk ayam, untuk apa, kadang-kadang juga melimpah. Nah itu saya ambilin di situ. Oh iya, ini sekam itu bisa saya ambilin. jadi motif. Nah itu termasuk perjalanannya roaster itu dulu juga awalnya dari bata tempel. Karena limbah untuk pembakaran itu kan abunya banyak, numpuk gitu loh. Saya bikin roaster. Oh abunya itu Abu. buat bahan ya? Bahan bakar roaster bisa gitu. Tapi kendalanya buat bisa kuat. Perlu Bukan adonan campuran, rahasia ya tetap itu. sama semen dan ada adonan rahasia. Gitu. Yang tidak bisa diceritakan. Nah kalau yang jadi masalah apa? Ini cuma bahan baku. Nah setelah itu begitu jadi, saya nggak mikir bahan baku awalnya gitu loh. Saya tawarkan ke Jakarta, ke interior. Mungkin ini ada roaster ringan gitu, kan ada batu bata ringan gitu. Ini roaster ringan konsepnya. Nah itu untuk gedung-gedung bertingkat sangat tertarik mereka. Gitu ini langsung Pak saya order sekian, Pak saya order sekian. Wis alhamdulillah. Begitu pulang modar bahan bakunya mana? Aku sarung Nah bahan bakunya saya harus bakar ini dulu sekam gitu loh. Saya harus bakar sekam. Nah saya kalau bakar sekam hitungannya untuk roaster itu rugi. Tapi karena saya bakar bata untuk roaster kan limbahnya. Ini limbah. Padahal gitu. sudah di harga ya. Iya. Sudah jadi harga. Mundur akhirnya. Nah, saya cari alternatif juga untuk roaster itu juga bahan bakunya di sana murah karena pasir uruk gitu. Bisa dicek di Warga Purworejo itu. Pasir uruk bisa itu pasir uruk. Tadi yang menarik ringan tadi untuk gedung-gedung bertingkat tadi. Untuk gedung bertingkat itu menariknya karena ringan. Tapi malah justru saya kebanjiran order, bahan bakunya nggak ada, nyerah. Itu harus punya teknik untuk pembakaran sendiri. Yang apanya? Kalau ingin dilanjutkan itu loh. Ya teknik Jadi pembakaran cuman nggak masuk ini. Jadi sekam itu satu karung isinya kan cuman 5 kilo. Paling 5 sampai 10 kilo gitu. Jadinya. Nah, belum, itu masih mentahnya taruh 10 kilo. Nanti mentahnya cuman jadi 3 kilo. Nah, bahan bakunya itu butuh 5 kilo. Satu. Iya, susah. Bahan bakunya butuh 5 kilo. 5 kilo itu jadi 2 lah gitu loh. Jadi 2. Itu mau diambil di mana? Kan repot nyarinya. Repot nyarinya. Tapi idenya jitu, Pak. Jadi memang kadang-kadang ada bahan yang terbuang berarti kan? Ya, sebenarnya tidak ada bahan yang terbuang gitu loh. Ini juga semuanya dimanfaatkan sama petani. Itu ternyata sawah-sawah itu setelah ada limbah begini, monggo silahkan ambil itu buat yang kalau mau nanam padi, nyebar. Buat nyebar itunya dulu. Monggo silahkan ambil gitu loh. Terus buat nganu juga di sawahnya biar netral juga. Abunya. Bisa pengganti urea juga abunya. Itu saya freekan semua gitu. Silakan. Buat sisa juga bisa. Iya, buat sisa bisa. Banyak ibu-ibu yang ke situ ngambil. Di packing, didol, awu. Bisa. Cuman belum ada yang memanfaatkan itu di sana. Ya, karena belum ada yang memanfaatkan. Sudah ada belum? Kalau model-model gini tuh finishingnya gimana Pak? Model-model finishingnya gimana? Memang ya gitu aja atau ya ini sudah finish. Ini sudah finishing, paling di coating natural. Coating natural. Coating natural. Ini kalau dikasih pewarnaan dicat apa segala macam, hilang naturalnya malah sudah beda konteksnya. Ini yang natural beda. Ini. Coating naturalnya apa? Meling-meling gitu? Ya cuman natural ini buat ngelapisin bersih kempling. Bersih kempling. Bersih kempling itu. Ya kalau kayak kutek disemprot. Disemprot ya. Disemprot, dikuas. Dikuas bisa. Jadi warna naturalnya itu nggak hilang. Contohnya yang sudah dikuas. Ya kadang-kadang misalkan ini kok agak cerah itu digelapin pakai itu bisa. Aku tak gawe tak tempelnya bisa. Kalau jenengan bisa bertekstur seperti ini dan bikinnya manual itu laku. Yang penting sampai Jakarta jangan terlalu banyak yang patah lah sampai sana. Nah terus ya packing ada sela-sela nih ya, dikai sela-sela. Nanti kayak bambel apa sih? Bahan bakunya ada. Bambel ada. Jadi khususnya Purwodadi Grobogan. Tapi itu ada ya nanti kan bisa varian baru itu. Varian baru. Di Tawangmangu itu ada batu bata konvensional sebelah kiri itu buat hotel kalau nggak salah ya. Saya pernah bermalam di situ, saya lihat kan model-model candi itu kalau nggak salah sebelah kiri yang mau ke Telaga Madirida itu loh. Nah itu ada. Itu ternyata bahan bakunya kalau dibuat bata tempel bagus. Bagus. Ya, tanahnya. Tanahnya. Khususnya yang itu saya nggak tahu itu batu batanya dari mana loh. Terus yang pertama, yang keduanya di Purwodadi. Saya ketemu batu bata itu bisa kuat banget dan
teksturnya kalau dibikin bata tempel seperti ini punya pangsa pasar tersendiri. Bukannya tanah yang bagus itu untuk pembuatan seperti ini Kebumen, Pak? Kebumen seperti jelek. Soka dan sebagainya. Jelek. Genteng. Jelek. Karena ini main warna. Ini Kebumen, maaf, ini bahan bakunya dari Kebumen. Teksturnya putih begini nggak mau. Nggak mau dipakai karena warna pengaruh. Ini kan beda. Nah itu bedanya apa? Bisa beda itu ya? Jadi ini kan saya hanya poles permukaan luarnya itu pakai tanah Purworejo. Yang ini bahan bakunya dari Kebumen. Ini warnanya kan agak keputih-putihan. Lah mungkin kalau untuk orang tidak mikirin seni yang penting cuman bagus, ya ini ditempelnya pakai ini gitu loh. Tapi kalau dilihat dari seninya dari Arabnya kan ini. Satu produk ini campuran 2 tanah. Kenapa? Nah kalau Kebumen itu menang kuat dan bagus memang. Ini kan lebih bagus, lebih ini. Sama ini tetap kuatan ini. Kalau ini kan murni pure tanah saya, ini saya modif dengan tanah Kebumen. Nah itu modif. Dimodif dengan tanah Kebumen. Saya hanya pakai teksturnya aja. Ini bahan bakunya punya saya. Cuma dilus. Jadi bahasanya di blender diluluh lah gitu. Untuk diluluh, yang sana dipres cuma tempel-tempel gitu. Stati. Ya, makanya beda ini antara ini warnanya sini, warna sini, Nah, ini sama kan sini. kelihatan juga gradasinya antara ini. Ya, itu kan kelihatan ini. Kan kelihatan ini. Kelihatan ada sekatnya. Ini berarti kan buatnya pas belum masih basah itu terus nanti. Ya. Dia bisa nempel. Ya cuman ini brandnya salah satu customer saya yang di Jogja minta dibikinin seperti ini. Jadi banyak toko-toko tadi ada yang Request. modelnya sama juga ya? Ada yang khusus? Ada yang sama, ada yang khusus. Misalkan toko A itu modelnya cuma 3 model hanya di toko itu saja. Di tempat lain nggak ada. gitu. Jadi perlakuannya sendiri-sendiri. Customer kalau sudah biasanya langganannya kan kontraktor, oh saya nyari bata ini adanya di toko A gitu loh. Yeah. Saya nyari bata ini adanya di toko B. Secara nggak langsung kan saya udah ngiklanin sendiri. Gitu. Itu udah brandnya mereka. Ada pertanyaan saya tanyakan ya. Oke. Mau tanya, untuk bikin bata hias itu bahannya dari apa saja? Matur nuwun dari Tulung Agung, tapi namanya enggak tersedia. Ya cuman dari tanah liat. Tanah liat Hampir semua tanah liat di sekitar kita bisa semua. bisa ya? Bisa semua. Tidak ada yang tidak bisa. Hanya karena yang saya sebutkan tadi faktor warna. Kalau warnanya agak keputih-putihan, itu customer nggak mau. Warnanya minimal ya seperti inilah merahnya gitu loh. Merah. Setelah dibakar ya? Iya, batu bata itu kalau Purwodadi itu bagus sekali. Kalau Tulungagung saya belum tahu. Belum tahu. Dan Purwodadi itu ada tekstur yang memang sebenarnya dibuat bata tempel. Itu sangat bagus. Dan saya sudah bicara dengan produsen bata konvensional yang di sana. Saya mau kerjasama gitu loh. Mau kerjasama tak bikin bata tempel begini. Cuman belum sempat aja waktunya. Itu bagus sekali dibikin bata tempel. Warnanya masuk. Warnanya masuk dan teksturnya dia beda. Itu banyak batu-batu kerikilnya. Oh, malah justru motif baru. Iya, justru motif baru. Sudah bermotif gitu. Iya. itu kalau batu bata konvensional ada kerikilnya nggak mau. Nah justru itu dia kan katanya nggak laku bikin begitu. Wah ini tak bikin saya, tak bikin bata tempel malah jadi motif sekali. punya market sendiri gitu loh. Wes. Khusus sendiri. Anu ya, bisa membaca peluang. Iya. Dia harus jeli dong. Harus jeli. Ini sebenarnya idenya Punya dikepepet. Mas. tekstur. Ide kepepet. The power of kepepet. Itu Pak ya yang dari Tulungagung, jadi bahannya tanah liat yang ada di sekitar kita. Sekitar. Tapi tanah hitam bisa nggak teman? Kenapa? Tanah hitam. Kalau bisa bikin hitam malah nggak perlu ngitamin lagi. Kalau memang tanahnya itu bisa jadi hitam. Ada tanah Kalau hitam. tanah sing anu kan yo ireng toh, jarang. Tanah sekitar kita ini kan Apa-apa. Itu hitam. meskipun tanahnya itu kan tanah bermacam-macam, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang apa. Biasanya kalau dibakar merah semua gitu loh. Ya. Tapi kalau cenderung dia tanah lempung, tanah yang bawah, misalkan sawah, bukan batu kayak Kebumen itu agak putih. Agak putih, tapi cenderung lebih kuat. Itu sebenarnya buat bahan baku genteng bagus. Ya buat bata tempel bagus juga. Cuman punya pasarnya juga sendiri-sendiri gitu loh. Oh, pasarnya ada. Ya. Iya, Ya, pemasaran. karena saya lari seperti ini karena memang menghindari kompetitor. Iya. Kalau saya bikin yang halus peluang begitu, sendiri. iya. Udah banyak Sudah itu banyak. yang lain. Sudah banyak. Kalau katanya dulu Saya hadir ini bata tempel sudah banyak kok. Saya bikin produksi begini, roster juga. Sebelum saya masuk roster di Purworejo itu sudah ada sekitar, saya baru lahir, kata bapak saya itu udah ada roster. Dulu beli di toko ini gitu loh. Tapi saya hadir di roster itu kan
Biasanya baru 7 tahun, awalnya kan bata tempel dulu. Termasuk roster itu kan juga ada yang tanah juga Pak. Ada, Kalau jadi ada dari tanah. buat itu Pak. Jadi roster itu ada beberapa bahan bakunya, limbah dari bahan batu bata ini digiling. Setelah itu kan jadinya kan merah, itu jadi roster bisa juga jadi roster merah. Warna merah. Warnanya merah gitu. Ada yang memang spesialis dari cetakan langsung. Dari cetakan begitu keluar dipotong langsung jadi roster. Oh gitu. Cuman roster untuk yang langsung dari cetakan itu tetap rawan-rawannya kenapa ya? Dia juga prosesnya panjang, rawan pecah juga gitu. Berarti memang dari sisi yang berbeda begitu jenengan ambil peluang bisnis itu. Ya, dari sisi yang berbeda dan dari sisi yang terduga-duga juga gitu loh. Terus terduga-duga. Iya, kadang-kadang juga ini pernah ada satu model itu saya bawa juga di situ. Itu ceritanya. Diambil nggak Pak? Diambil boleh. Yang mana Nanti saya ceritakan. Ada satu lagi yang putih begini, cuma Semua aja teksturnya bahas dia ini aja. agak apa? Bata tempel. Batu Iya, tempel. bata tempel. Kepalanya Mas. Jadi ceritanya anak buah saya iseng-iseng. Anak buah saya iseng-iseng bikin batu bata. Wih, ya wong namanya guyonan. Iki sira gawe foto kaya rupamu. Gawe foto kok kaya rupane lek temen. Ini toh. Ceritanya begitu gitu loh. Ya itu. Apik ya. Terus malah jadi. Nah, terus akhirnya kan tak lihat-liatin gitu loh. Ini kan geradakan rakaruan-ruan gitu loh. Iya. Rakaruan-ruan Bagus itu. geradakan. Tapi Tak justru liatin. jadi model. Nah, setelah itu tak bakar. Begitu tak bakar, tak jejer-jejer. Namanya kan Nartoyo, wih, botomu gue apik lo malah lo gitu loh. Kita tadi laku, kita tipayu, gue malah tak tambahin kok. Bener loh, serius ini dari awalnya dari situ idenya gitu loh. Nah setelah itu malah jadi model sendiri. Nah, ini kalau Ini pesanannya banyak juga gitu. pernah-pernahnya kenapa? Dia bikin di ceritanya no cor-coran wis kena udan. Ya artinya kan geradakan begitu koyo aspal kena hujan itu loh. Dia bikin di situ gitu loh, kan jelek gitu loh. Ini kan jelek. Berarti Ini cetakan jadi bawah tren itu? sendiri. Ini di bawah, ini untuk permukaan. Ini. Iya. Permukaannya di bawah ya. Permukaannya di bawah. Karena alasnya tidak rata jadinya seperti Iya, jadinya seperti itu. Makanya semuanya tidak terduga gitu. Ada juga yang beberapa memang saya nggak bawa ke sini juga itu. Misalkan kayak motif ada kayu kok dibangan rayap. Kayu dibangan rayap kan ada bertekstur itu kan. Ada bertekstur. Ini nek tak gawe foto kita kok apik gitu loh. Akhirnya saya potong buat masternya, buat cetakannya. Jadilah batu bata, jual laku juga. Jual laku juga. Idenya semuanya sambil berjalan. Gitu. Jadi memang semuanya kuncinya campur tangan Allah itu pasti dijalankan. Karena harus memperkaya. Pasti gitu loh. Jangan karena harus Nggak memperkaya bisa lepas dari campur tangan Allah. Nggak ada semuanya karena saya hebat, saya ini nggak bisa. Nggak ada, semuanya tetap campur tangan Allah. Asal kita berusaha, gagal, setelah itu berhasil. Pasti ada berhasil. yang menarik menurut saya bagaimana Pak Taufik ini tahu bahwa meyakinkan ini satu peluang dan saya nggak tahu karena seniman itu aneh ya terkadang jadi ini disampaikan kemudian merasa bahwa ini ada sesuatu yang beda Pak ini coba Pak misalnya ini dipasang di sini ini akan beda sendiri loh hotel penjenengan dengan yang lain misalnya bagaimana penjenengan itu meyakinkan seperti itu makanya kan saya bilang seperti tadi silaturahmi sama orang-orang interior itu kan sebenarnya orang-orang seni semua gitu. Kita sering silaturahmi ngopi bareng sering bertemu nanti akan ada apa ya chemistry interaksi lah atau apalah saya kurang paham artinya ada hubungan emosional yang dijalin terus oh mereka itu maunya seperti ini gitu customer itu maunya seperti ini itu sudah ada lama-lama kejiwaan itu sudah ada seperti itu gitu. Oh ini bata nggak laku kalau seperti ini gitu. Oh ini bakal laku bakal ini bisa bisa tahu karena dengan seringnya campur dengan mereka gitu. Apa keinginan mereka, kebutuhan mereka itu jadi ketangkep. Iya, jadi ketangkep. Setelah oh, tangkep, maunya begini, realisasi iya. dengan produk-produk. Iya. Selalu inovasi berarti Pak. Nanti suatu saat muncul Selalu lagi, inovasi muncul lagi dan saya masih ada beberapa produk yang belum saya luncurkan. Yang sebelumnya launching itu memang nanti kalau sudah pasar itu bosan saya keluarin lagi produknya. Harus seperti itu ya Pak. Harus seperti itu. Berarti punya celengan itu loh. Celengan. Karena jenengan yang dijual kan motif. Harus selalu memperkaya motif tadi ya. Dan inspirasinya kadang-kadang keramik kan juga ada 10 kurang lebih 10 motif lah gitu. Masih disimpan ini?
Kenapa? Masih Ya, disimpan? masih disimpan. Ini juga termasuk yang sudah beredar. Dan ini kan natural juga. Oh, yang asli itu? Atau besutan? Ya kalau ini bahan bakunya punya saya semua gitu loh. Punya saya semua. Cuman intinya dibesut natural itu gitu loh. Sedangkan kan manual kan terus di becek-becek gitu, di nganu. Tapi sekarang jangan yang gede, bikin yang kecil. Yuk. Asal bisa kenceng, Main yuk. laku itu. Yang manual seperti itu. Latarku jombo ya. Kayak kok ya contohnya kok ngempere di kayak anu sih botol tempel itu jadi Contoh ya. pagar di kayak batu tempel. Tapi ya link itu kalau dengan produk seperti ini harus kuat Pak. Yang namanya link itu. Iya. Kan ini nggak sembarangan ini orang butuh itu kan nggak mungkin orang biasa terus kita tawarin Delalah, kayak gini. bapaknya ini kan dulu Ini orang saya rasa mikir menguasai wilayah Jakarta ketika jadi DC tadi. Wah. betul. Pengaruh itu. Pengaruh. Itu bangun pasarnya kan di bangun situ. pasar di situ gitu. Iyalah. Bangun pasar di situ. Tidak serta-merta gampang gitu. Kok diejek gimana maksudnya? Debt collector tadi. Debt collector tadi kan tahu lokasi-lokasi orang. Ayo DC gitu. DC. Oh gitu ya. Ini juga produk ini sebenarnya ada di setiap sekaten. Ya, Pak. Jenang jadi itu kan gitu. Dirasa gitu. Jenang dodol. Coklat. Jenang jadi yang Oh, kudu iris-iris kayak. Apa ada yang warna coklat gitu, Pak? Yang jenang. Iya. Jenang ada memang warnanya coklat. Enak, Iya, jenang betul. alot. Nah istilahnya. Maksudku warna jenang itu loh. Belum. Mungkin Botoy kuwi ya. kategorine halus kuwi urung Motif baru nanti, Pak. motif jenang berarti. Kalau jenang kan halus rata-rata gitu. Ya, ya. Jenengan kasih nama nggak setiap motif yang keluar? Kenapa? Nama Yang ngasih nama mereka sendiri-sendiri lah. mereka. Iya, mereka sendiri-sendiri. Anu ya. Ini pokoknya Seller ini ya? terserah, ada yang namanya rustic wave, ada yang rustic jumbo, ada yang rustic Berarti mini. gitu kan. satu Jumbo motif kan yang ada. sama bisa jadi namanya beda nih. Namanya Atau beda-beda. Iya, Dan itu nanti bisa mengulangi lagi dengan motif yang sama gitu. bisa mengulangi lagi gitu loh. Aslinya kan Ya nama itu perlu untuk mengidentifikasi. Iya. Kalau nanti request, Pak namanya yang ini gitu kan langsung cek. Gitu. Ya kadang-kadang cuma hanya istilah mereka. Sampai sekarang ada yang dinamain KC. KC itu yang mana ya? Yang mana? Kalau ini pisang. retro. Retro. Ini retro istilah mereka gitu. retro. Saya bukan yang main. Retro itu apa saya juga nggak ngerti. KC itu apa saya juga nggak ngerti. Namanya mereka masa bodoh lah. Sebetulnya gitu. barang Pak. Iya retro. Tapi yang retro ini pasti formulasinya sudah penjenengan catat kan. Kalau enggak nanti membuat ini bisa dibiayai iya, loh. sudah tercatat. Iya kan? itu. Iya. Bisa buat kembalikan berarti kan Ya karena banyak motif. Lah iya. Bukan lali motif sing retro sing halus. Klaro iki. lah kok jadi halus men. Dan ada alasan saya kenapa nggak buka medsos itu karena saya memang gaptek. Oh, gitu. Tinggalan Saya gaptek. Orang lama ini, Ini orang dulu lama saya ke Jakarta saya tenteng-tenteng. Saya tenteng-tenteng saya bawa Langsung, satu ya? persatu saya tenteng langsung. Jadi nggak pakai foto-foto itu. Nggak pakai foto-foto. Iya, iya. Tapi akan orang lebih puas ketika barangnya Iya, tahu ketika barangnya itu, tahu. Disentuh, dipegang, diingin. Oh ya, Oh, bagus bisa, ini. boleh silakan ya. Silakan. Jadi Bagi Uya. Asri rumah makai bata dingin dari Mbak Wati. Itu aja. oh komen itu Pak. Pontianak. Dijawab loh. Iya. Lebih asri Alhamdulillah. Asri. Ya, ya, adem, Apalagi nanti adem kan juga. Bata. Terus sampingnya ini wit-witannya rimbun-rimbun. Iya, iya, iya. Terus yang merambat-rambat wah, asik banget. sih. Oke itu. Model-model Jadi kampung Majapahit itu. wah. Ragur Majapahit. Wih gunung gitu lah enak nggak? Iya. Jadi Kan pakai batu tempel gini-gini berarti kan ya. Kapan kita survei ke Yang sana? gunung gitu ya. Iya. Kalau itu bata ekspos. Bata ekspresi yang gimana? Jadi batu ini ada 3. Pertama konvensional. Konvensional itu Tadi. yang dibikin Untuk Mas bangunan Fauzan. itu ya. Yang untuk bangunan. Yang kedua batu bata ekspos. Batu bata ekspos itu besar. Keluar di Besar tapi biasanya halus. Dia tidak bertekstur, tetap halus juga. Yang ketiga batu bata tempel. Nah, batu bata tempel itu juga awalnya sebenarnya kan menjiplak batu bata ekspos itu. Ya. Mereka dipotong awalnya gitu loh. Tadinya dipotong pakai gergaji, diambil permukaannya yang halus itu. Terus akhirnya ditempel dan itu tadinya yang ini malah justru pabrikasi yang Cirebonan itu bikin bata tempel itu gitu loh. Jadi kalau ke toko keramik keramik yang motif bata itu kan ada gitu. Itu halus banget dan sangat kuat gitu loh. Sangat kuat, jatuh pun juga nggak apa-apa.
Tapi kan motifnya sudah bukan natural lagi. Nah, akhirnya saya ngembangin yang natural ini. Gitu. Yang bata expose tadi berarti kan memang ya masuk di bangunan itu. Iya. Gitu kan? Masuk di bangunan maksudnya? Iya, maksudnya kan ya tetap ditata. Ya, begitu. Semen itu loh maksudnya. Ya, oh ini tata lagi. Ya kayak yang di kampung Gunung Kidul itu bata expose. Jadi kan yang bagian muka enggak di finishing pakai acian. Enggak di finishing. Udah halus kok. Iya. Udah halus. Dan satu produk yang kembar itu malah mereka jadi kurang menjual ya, karena pabrikasi itu pasti kembar, gitu kan. Kalau yang seperti ini handmade ini pabrikasi. Nah itu kan selalu ketika muncul sama terus. Misalnya motif seperti ini munculnya seperti ini, gitu. Kalau ditata di jubin rantai itu mungkin bagus ya nanti karena. Tapi kalau ini ketika ditata begini kan macam-macam ya yang muncul ya, munculnya macam-macam. Ya kalau itu yang justru yang mahal di orang-orang seni pasti yang macam-macam tadi ya Pak ya. Ya dan sebenarnya sudah mulai kapan tuh Pak Ganti pertanyaan lagi. Ya, sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kata jelas gitu. Iya. Iya. Kalau ini loh Pak Rudi, ini itu yo jejere yo modelnya iki. Modelnya seperti ini tetap. Tapi ora iso ngene terus model satu ketemu alus ngene. Bukan, maksudnya bukan itu. Iki berkedel kan. Gini loh maksud saya. Satu model ini misalnya retro itu tekstur seperti ini itu jejernya pasti teksturnya ya sama. Nggak mungkin akan seperti sama seperti itu. Sama. Jadi gini, mungkin saya terangkan. Ini kan sininya kan gampangnya jegul. Nah motifnya, ini motifnya itu dari 10 bata itu beda-beda. Gitu. Karena saya pakai masternya itu banyak, masternya banyak. Dalam 1 meter gitu ya? Dalam 1 meter. Itu nggak ketemu semuanya terus seperti ini semua. Memang beda-beda, cuman hampir serupa gitu. Tapi hanya gelombangnya itu ketika berbeda-beda. dimasukkan, ditata masih tetap masuk. Iya, masih tetap gitu masuk. Kalau masih satu keramik kan item. mungkin ada motif, misalkan pakai motif batik parang misalkan harus sesuai gitu. Sinkron. Saya jadi bertanya, cetakannya berarti lebar ya Pak ya? Lebar. Enggak cuma segini-segini Iya, gitu nggak ya? cuma segitu. Cetakannya lebar, cuman Ini kan potongan samping-sampingnya kan. masternya itu lebar, cuman cetakan tetap kecil biasa seperti itu tadi yang di video. Masternya lebar. Kecil-kecil ya, saya ukuran inilah cetakannya. Kalau nempelnya tetap sama pakai semen biasa ya? Pakai lem, kalau yang Jakarta itu pakai lem. Iya. Apa itu? Kayak Jadi ada lem khusus, ada lem khusus. Bukan lem bataringan. Buat bataringan juga bisa. Itu cuman ditempel begini, dia istilah kita itu lem kastol lah terkenal lagi. Berarti merek Pak. Merek itu. Itu ada lem khusus. Itu Lem khusus cuman gitu ditempel. aja. Kecil aja, 2 langsung tempelin set. gitu dok. Nempel begitu dok. Kuat ya? Tapi natnya nanti Diisi apa itu nanti? diisi tetap pasir sama semen gitu loh. Diisi pasir sama semen itu hanya untuk mempercepat nempelnya saja. Oke. Nah itu teknis pemasangan ya. Nah kalau saya punya ini memang tidak presisi. Mungkin ini sama pada satu motif itu tidak presisi karena begitu pembakarannya juga pembakarannya juga masih pakai yang panasnya itu tidak teratur, gitu, tidak rata. Kadang-kadang yang panjang yang pendek. Kalau tidak pakai nut itu jelek gitu. Bagusnya memang pakai nut. Kalau mau dia tidak pakai nut itu ya pakainya yang pabrikasi itu. Yang kayak punya Ponpes itu, di Ponpes itu semuanya presisi. Jadi nggak pakai nut pun itu bagus. Kalau ini nggak pakai nut jelek. Langsung nempel. Iya, langsung nempel. Nempel. Kalau ini harus pakai nut. Itu pabrik cetakannya wis kena. Cetakannya wis kena. Nanti Bagus omongannya pakai nat, nanti natnya kan dicat. Iya, nanya ada yang dicat putih, hitam putih. hitam galirnya ya. selera. iya keren ya. Harapan ke depan seperti apa nih? Ya udah 5 menit loh. Oh iya. Gimana ini ngobrol asik. Iya, Iya.
berarti ada yang ini salah masih itu. prospeknya masih bagus harapannya. Kalau menurut saya aksesoris bangunan selama dunia berputar, saya rasa masih bagus. Insya Allah. Kan kebutuhan Ya, untuk kebutuhan untuk membangun rumah kan ya tetap itu, iya, ada. toh. selalu ada. Masih berputar, Pak. Insya Masih Allah. berputar. Ya kadang-kadang batu bata sepi, roster jalan terus, roster sepi, batu batanya jalan, saling mengisi. Oke. Ya. Yuk. Alhamdulillah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa ya Pak Taufik Muhammadiyah. Taufik Jaya. Hidayah. Ini suka nyebut merek. Iya, jangan ikut merek. Terus ada Ewato. Ya, ada. Kan itu TV sebelah. Anu wato terampuni. Enggak, aku kok iso sulnya itu kok itu yuk sokong mandi. Oke, lanjutnya. Alek, Pak. Tutupan, Lek. Lanjut kono saya aku ya. Sama. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Pak Taufik. Taufik Hidayat ya tadi ya, telah menyampaikan kepada para pemirsa tentang batu bata tempel, bukan batu bata hias ya, bata tempel. Ya hias juga Hias bisa, boleh. Bebas ya, Mas. Ya, silakan bagi Anda yang memang memiliki bangunan dan ingin memperindah bangunan tersebut, silakan ditambahi dengan motif apapun yang dimiliki, apalagi ketika memiliki selera seni yang tinggi, maka tidak perlu Anda ragu. Silahkan hubungi saja, nomor teleponnya berapa tadi? 0877 153 03291. Gitu ya. Ya, ini ya. Oke. Dan akhirnya saya Canto. Saya Bagong. Fauzan. Alek. Dan juga Pak Taufik. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.